Badan Narkotika Nasional menangkap seorang pilot dan 2 awak kabin sebuah maskapai penerbangan yang tengah berpesta narkoba. Dan ketiganya ditangkap di sebuah apartemen bersama seorang wanita lainnya. Badan Narkotika Nasional kembali menangkap pilot sebuah maskapai penerbangan swasta nasional. Pilot tersebut ditangkap bersama seorang pramugara, seorang pramugari, dan seorang wanita muda lainnya. Mereka ditangkap petugas BNN saat menggunakan sabu dan ganja di sebuah apartemen di Jalan Marsekal, Surya Dharma, Tangerang Selatan. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso menyatakan bahwa pilot tersebut dalam masa training, namun sudah berstatus karyawan. 3 dari 4 pelaku itu adalah merupakan pegawai dari salah satu maskapai penerbangan. Yang pertama adalah inisialnya Esa. Ini umurnya 34 tahun. Pekerjaannya pilot. Yang kedua, inisialnya MT, umur 23 tahun. Pekerjaannya adalah pramugara. Jadi pramugara, jadi laki-laki ya. Yang ketiga, SR, 20 tahun. Pekerjaannya adalah pramugari. Kepada keempat orang tersebut, aparat BNN sudah melakukan uji lab dan hasilnya positif menggunakan narkoba. Atas tindakan yang mereka ditahan, sedangkan barang bukti disita. Dari Jakarta, Indra Tresna, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, menurut sumber kami di BNN, pilot dan krunya yang tertangkap saat pesta sabu berasal dari maskapai Lion Air. Dan untuk mengonfirmasi berita ini, kami sudah terhubung dengan Deddy Fauzi, Deputi Penindakan BNN. Selamat malam, Pak Deddy. Malam, Pak Deddy. Selamat malam. Iya, Pak Deddy, kami ingin mendapatkan informasi dan konfirmasi apakah memang benar pilot dan juga kru yang tertangkap berasal dari kru Lion Air, Pak? Hasil sementara pemeriksaan memang demikian. Jadi memang benar seperti yang disebutkan itu berasal dari maskapai Lion Air ya, Pak Deddy? Ya betul, tapi itu bisa dari mana-mana juga, karena yang namanya pilot itu bisa beralih ke operator penerbangan sipil lainnya, bisa dari mana-mana. Tapi sementara ini yang bersangkutan memang bekerja sebagai karyawan tetap dari Lion Air. Pak Deddy, apakah menurut informasi didapatkan mereka ini betul hanya sebagai pemakai atau memang pernah terlibat dalam jaringan tertentu, Pak? Hasil riksa kita itu yang bersangkutan adalah penyalahguna murni atau pemakai. Dari mana mereka mendapatkan sabu dan ganja itu, Pak Deddy? Ya, ini yang akan kita kembangkan berikutnya. Kalau dari jadi sebetulnya sama dengan penyalahguna yang lainnya, hanya sekarang agak berbeda kasusnya karena yang bersangkutan adalah seorang pilot yang memang berhubungan dengan keselamatan para penumpang. Nah, setiap pilot saja yang akan menerbangkan sebuah pesawat itu harus sehat jiwa dan raganya. Ya, jangankan yang bersangkutan pernah nyabu atau pernah kecanduan narkotika, hanya yang bersangkutan dalam badan sakit raga saja itu tidak boleh terbang, karena menyangkut keselamatan seluruh penumpang. Dan saya juga seorang pilot. Baik, tadi Anda bicara soal keselamatan jika kemudian pilot hendak terbang membawa pesawat terbang. Jika kemudian pilot ini dalam pengaruh narkoba, apa risiko-risiko yang bisa terjadi ketika ia membawa penumpang begitu banyak dan membawa pesawat terbang? Sungguh sangat berbahaya sekali, karena narkoba itu, narkotikus selain menyerang fisik juga menyerang jiwa orang yang menggunakannya, terutama kesadarannya. Sedangkan seorang pilot dituntut selalu jernih dalam berpikir dan cepat di dalam mengambil keputusan. Kalau seandainya raganya tidak sehat, jiwanya juga mungkin terganggu, ya ini akan sangat-sangat berbahaya bagi penumpang.
Pak Dedi, ya. jadi kan pasti mengkhawatirkan sekali banyak orang pengguna jasa dari pesawat. Apakah nanti kedepannya BNN akan mensosialisasi kepada para pilot dan juga para awak pesawat yang akan membawa bahwa tidak akan terulang kembali hal yang sama? Karena ini bukan kejadian pertama, Pak. Ada beberapa kejadian sebelumnya pernah terjadi. Tidak hanya cukup sosialisasi, tapi dengan adanya kejadian ini, seluruh operator penerbangan sipil harus dilakukan tes urin, diperiksa kondisi jiwa dan raganya, apakah layak dia untuk terbang, dan karena ini menyangkut kepercayaan dari semua penumpang penerbangan komersial sipil. Baik Pak Dedi, kami konfirmasi kembali bahwa mereka yang tertangkap adalah kru dari Lion Air ya Pak ya? Ya, sementara demikian. Sementara demikian, baik, kita akan terus menunggu perkembangan dari Pak Dedi Fauzi dari Deputi BNN, dan kita juga sudah berusaha menghubungi pihak Lion Air, tetapi belum ada tanggapan dari pihak Lion Air. Ardi. Terima kasih Pak Dedi Fauzi atas waktunya bersama Kabar Petang. Selamat malam. Pemirsa, tertangkapnya pilot dan awak kabin maskapai karena menggunakan narkoba bukan cerita baru di dunia penerbangan di tanah air. Meskipun berpotensi membahayakan penerbangan, para pelaku tidak jera mengkonsumsi barang haram tersebut. Januari 2012 lalu, petugas Badan Narkotika Nasional menangkap seorang pilot Lion Air, Hanum Adiaksa, di sebuah ruang karaoke dalam sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, Hanum tengah bersama 4 orang lainnya. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 3 gram, korek api, alat pembungkus, serta alat hisap narkoba atau bong. Penggeledahan juga dilakukan ke kamar hotel milik sang pilot. Pilot Lion Air lainnya, Saiful Salam, akhirnya menerima vonis 1 tahun 6 bulan setelah terbukti memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu seberat 0,04 gram. Terdakwa ditangkap petugas saat bersama 3 orang pilot lainnya di sebuah hotel di Surabaya. Dari hasil penyelidikan, petugas hanya menemukan terdakwa yang positif menggunakan narkoba. Sementara di tahun 2011 lalu, seorang pilot Lion Air lainnya bernama Muhammad Nasri juga tertangkap basah tengah berpesta sabu dengan rekannya di sebuah apartemen di Tangerang, Banten. Ia ditangkap atas kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Pengadilan akhirnya memvonis 5 tahun penjara pada Oktober 2011. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprastio menegaskan akan mencabut lisensi bagi pilot, kopilot, dan awak kabin yang terbukti menggunakan narkoba. Sementara terhadap maskapai, Kemenhub akan memberikan teguran untuk lebih memperketat pengawasan terhadap krunya. Kru maskapai, salah satu maskapai yang ditangkap sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba ya. Itu cabin crew sama cockpit crew. Tapi saya juga nggak tahu maskapai apa ini, karena belum ada laporan dari BNN. Saya akan minta kepada BNN itu data-datanya seperti apa, siapa ya, namanya siapa. Tentunya itu kan pelanggaran kalau memang dia kru maskapai nasional. Ya, kita cabut lisensinya. Sanksinya kalau maskapainya kita tegur saja, ya kan? Ya, kalau sudah dicabut lisensinya, jadi nggak bisa terbang, pasti dia juga dipecat yang bersangkutan. Maskapainya kita peringatkan supaya lebih mengetatkan pengawasan kepada kru. Diperiksa kondisi jiwa dan raganya, apakah layak dia untuk terbang, dan karena ini menyangkut kepercayaan dari semua penumpang penerbangan komersial sipil. Baik Pak Dedi, kami konfirmasi kembali bahwa mereka yang tertangkap adalah kru dari Lion Air ya Pak ya? Ya, sementara demikian. Sementara demikian, baik, kita akan terus menunggu perkembangan dari Pak Dedi Fauzi dari Deputi BNN, dan kita juga sudah berusaha menghubungi pihak Lion Air, tetapi belum ada tanggapan dari pihak Lion Air. Ardi. Terima kasih Pak Dedi Fauzi atas waktunya bersama Kabar Petang. Selamat malam. Pemirsa, tertangkapnya pilot dan awak kabin maskapai karena menggunakan narkoba bukan cerita baru di dunia penerbangan di tanah air. Meskipun berpotensi membahayakan penerbangan, para pelaku tidak jera mengkonsumsi barang haram tersebut.
Januari 2012 lalu, petugas Badan Narkotika Nasional menangkap seorang pilot Lion Air, Hanum Adiaksa, di sebuah ruang karaoke dalam sebuah hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, Hanum tengah bersama 4 orang lainnya. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 3 gram, korek api, alat pembungkus, serta alat hisap narkoba atau bong. Penggeledahan juga dilakukan ke kamar hotel milik sang pilot. Kita bicara soal keselamatan jika kemudian pilot hendak terbang membawa pesawat terbang. Jika kemudian pilot ini dalam pengaruh narkoba, apa risiko-risiko yang bisa terjadi ketika ia membawa penumpang begitu banyak dan membawa pesawat terbang? Sungguh sangat berbahaya sekali. Karena narkoba itu, narkotikus selain menyerang fisik, juga menyerang jiwa orang yang menggunakannya, terutama kesadarannya. Sedangkan seorang pilot dituntut selalu jernih dalam berpikir dan cepat di dalam mengambil keputusan. Kalau seandainya raganya tidak sehat, jiwanya juga mungkin terganggu, ya ini akan sangat-sangat berbahaya bagi penumpang. Pak Dedi, ya. Jadi kan pasti mengkhawatirkan sekali banyak orang pengguna jasa dari pesawat. Apakah nanti ke depannya BNN akan mensosialisasi kepada para pilot dan juga para awak pesawat yang akan membawa bahwa tidak akan terulang kembali hal yang sama? Karena ini bukan kejadian pertama, Pak. Ada beberapa kejadian sebelumnya pernah terjadi. Tidak hanya cukup sosialisasi, tapi dengan adanya kejadian ini, seluruh operator penerbangan sipil harus dilakukan tes urin. Pramugara. Jadi pramugara, jadi laki-laki ya. Yang ketiga SR, 20 tahun, pekerjaannya adalah pramugari. Kepada keempat orang tersebut, aparat BNN sudah melakukan uji lab dan hasilnya positif menggunakan narkoba. Atas tindakannya mereka ditahan, sedangkan barang bukti disita. Dari Jakarta, Indra Tresna, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, menurut sumber kami di BNN, pilot dan krunya yang tertangkap saat pesta sabu berasal dari maskapai Lion Air. Dan untuk mengonfirmasi berita ini, kami sudah terhubung dengan Dedi Fauzi, Deputi Penindakan BNN. Selamat malam, Pak Dedi. Malam, Pak Dedi. Selamat malam. Iya, Pak Dedi, kami ingin mendapatkan informasi dan konfirmasi apakah memang benar pilot dan juga kru yang tertangkap berasal dari kru Lion Air, Pak? Hasil sementara pemeriksaan memang demikian. Jadi memang benar seperti yang disebutkan itu berasal dari maskapai Lion Air ya, Pak Dedi? Ya betul, tapi itu bisa dari mana-mana juga, karena yang namanya pilot itu bisa beralih ke operator penerbangan sipil lainnya, bisa dari mana-mana. Tapi sementara ini yang bersangkutan memang bekerja sebagai karyawan tetap dari Lion Air. Pak Dedi, apakah menurut informasi didapatkan mereka ini betul hanya sebagai pemakai atau memang pernah terlibat dalam jaringan tertentu, Pak? Hasil riksa kita itu yang bersangkutan adalah penyalahguna murni atau pemakai. Dari mana mereka mendapatkan sabu dan ganja itu, Pak Dedi? Ya, ini yang akan kita kembangkan berikutnya. Kalau dari jadi sebetulnya sama dengan penyalahguna yang lainnya, hanya sekarang agak berbeda kasusnya karena yang bersangkutan adalah seorang pilot yang memang berhubungan dengan keselamatan para penumpang. Nah, setiap pilot saja yang akan menerbangkan sebuah pesawat itu harus sehat jiwa dan raganya. Ya, jangankan yang bersangkutan pernah nyabu atau pernah kecanduan narkotika, hanya yang bersangkutan dalam keadaan sakit raga saja itu tidak boleh terbang, karena menyangkut keselamatan seluruh penumpang. Dan saya juga seorang pilot. Baik, tadi Badan Narkotika Nasional menangkap seorang pilot dan 2 awak kabin sebuah maskapai penerbangan yang tengah berpesta narkoba. Dan ketiganya ditangkap di sebuah apartemen bersama seorang wanita lainnya.
Badan Narkotika Nasional kembali menangkap pilot sebuah maskapai penerbangan swasta nasional. Pilot tersebut ditangkap bersama seorang pramugara, seorang pramugari, dan seorang wanita muda lainnya. Mereka ditangkap petugas BNN saat menggunakan sabu dan ganja di sebuah apartemen di Jalan Marsekal, Surya Dharma, Tangerang Selatan. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso menyatakan bahwa pilot tersebut dalam masa training, namun sudah berstatus karyawan. 3 dari 4 pelaku itu adalah merupakan pegawai dari salah satu maskapai penerbangan. Yang pertama adalah inisialnya Esa, ini umurnya 34 tahun. Pekerjaannya pilot. Yang kedua, inisialnya MT, umur 23 tahun. Pekerjaannya adalah